Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin Channel. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan dari admin. Yuk lanjut ke cerita. Istri yang tak dianggap, bab 5. Sepertinya kamu sangat berusaha keras untuk menyingkirkan aku dari kisah cinta segitiga ini ya. Tentu saja, aku akan sudah bilang padamu, aku akan menyingkirkanmu dan menjadi Nyonya Dapi Suiryu yang sah. Kak, sadarlah, Dapi bukan milikmu. Dia tidak pernah mencintaimu. Bertahan hanya akan membuatmu merasakan sakit, dan yang pastinya aku yang akan menyakitimu. Lisa menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Tapi Lisa, kamu harus ingat juga kata-kataku ini. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerah. Aku akan mempertahankan rumah tanggaku. Karena aku yang menikah lebih dulu dengan Mas Dapi. Terserah kalau kamu tetap ingin menjadi orang bodoh. Dapi sudah bilang padaku, dia tidak peduli aku mau melakukan apa padamu, asalkan kamu cepat mundur dan mengakhiri pernikahan kalian. Kamu juga harus sadar diri dong Kak. Lihat deh penampilanmu ini. Mana selera Dapi menyentuhmu? Apa kamu tidak pernah merasa kalau kamu itu seperti dianggap pembantu di rumah ini? Jangan menyamakan aku denganmu. Meski penampilanku begini, tapi harga diriku sangat tinggi. Karena aku tidak pernah merebut yang bukan hakku. Halo, apa kakak tidak sadar dengan apa yang kakak ucapkan? Tidak membuat hak orang lain. Anggun dinikrat. Kamu kan tahu Dapi itu milikku. Jadi siapa di sini yang merebut hak orang lain? Hubungan yang cuma sebatas pacaran itu tidak bisa dibilang hak milik. Karena kalian belum sah menikah. Sedangkan kamu tahu Mas Dapi sudah menikah denganku. Tapi kamu masih saja ingin masuk di antara kami. Memang payah kalau ngomong dengan orang yang tidak tahu diri. Dikatakan merebut kalau Dapi tidak mencintaiku. Tapi ini kan kami saling mencintai. Seharusnya kamu itu yang tahu diri. Suara Lisa sudah naik beberapa oktav karena emosi. Kamu itu yang tidak tahu diri. Kalau bukan menjaga imanku, ingin rasanya aku benar-benar mencakar wajahmu. Agar niat ingin merusak wajahmu benar-benar terkabul. Mau mencakarku, lakukan saja. Sekali kamu melakukan, aku yakin Dapi akan langsung menceraikanmu. Hedrik Lisa. Lisa langsung meninggalkan Anggun. Wanita berpakaian ketat itu berlenggak-lenggok saat menaiki anak tangga, seolah dirinya adalah nyonya besar di rumah itu. Sementara itu, Anggun hanya bisa mengepelkan tangannya dan kembali menahan sabar sebisa mungkin. Anggun menghembuskan napas kasarnya. Belum seminggu mendapatkan madu, dirinya sudah merasa lelah. Lelah mata, lelah hati, lelah bertengkar dengan Lisa. Sebaiknya aku pergi ke rumah mama, papa saja. Mungkin dengan bicara pada mereka, hatiku sedikit lega dan mereka bisa membantu memberikan solusi untuk masalahku. Ujar Anggun lirik. Anggun bergegas, mengganti pakaiannya dan pergi ke rumah sang papa angkat. Tok tok tok. Anggun mengetuk rumah itu beberapa kali. Ceklak. Tampak Nilam, sang mama angkat yang membukakan pintu untuk Anggun. Mama, Anggun mencium tangan Nilam. Kamu datang sendiri? Tanya Nilam. Iya, Mas Dapi mulai masuk kantor pagi ini, jawab Anggun. Masuklah. Papa mana, Ma? Tanya Anggun. Ada, akan mama panggilkan. Anggun duduk di sebuah sofa sederhana berwarna abu-abu. Setelah menunggu kurang lebih selama 2 menit, Adi dan Nilam keluar bersamaan dari dalam kamar. Pak, sehat Pak? Anggun mencium tangan Adi sembari menanyakan kabar pria perubaya itu. Kamu datang sendirian? Iya Pak. Mas Dapi mulai masuk kantor hari ini. Aku merindukan kalian. Itulah sebabnya aku datang kemari. Oh ya, Anggun bawa kue kesukaan Papa nih. Anggun menyodorkan sebuah kotak yang berisi beberapa jenis kue kesukaan Adi. Terima kasih. Lisa masih di luar negeri ya Pak? Tanya Anggun berpura-pura tidak tahu. Adi dan Nilam
saling berpandangan, seolah heran mendengar pertanyaan dari Anggun. Kenapa kamu menanyakan hal itu pada kami? Bukankah kamu lebih tahu di mana dia berada saat ini? Tanya Nilam dengan santainya. Apa maksud Mama? Tanya Anggun yang ingin memastikan semua firasat yang dirasakan adalah salah. Kami tahu Lisa sudah menikahi suamimu saat ini. Meski baru menikah sirih, tapi kami yakin Dapi secepatnya akan membuat menjadi istri sah satu-satunya. Jawaban tanpa perasaan itu bagai petir yang meluluh lantakkan pertahanan Anggun. Air mata Anggun dengan cepat berkumpul di kelopak matanya, dan sejenak lagi pasti akan segera runtuh. Kalian sudah tahu apa maksudnya ini, Mah? Kalian membiarkan Lisa menjadi maduku. Madu untuk kakaknya sendiri. Anggun, hidup ini harus hilaritas. Mana mungkin kami lebih mementingkan anak angkat ketimbang anak kandung kami sendiri. Papa juga tahu soal ini. Anggun memindai tatapan matanya pada pria yang ada di seberang tempat duduknya. Tentu saja, karena papa sendiri yang menikahkan mereka, jawab Adi dengan lugas. Terjun bebas sudah air mata Anggun. Di samping shock, dia juga tidak menyangka kalau apa yang dikatakan Lisa benar adanya. Anggun tiba-tiba tertawa. Hidung dan mata wanita itu tampak memerah karena menahan ledakan tangis dan emosinya. Ternyata apa yang Lisa katakan padaku memang benar. Selama ini aku hanya dijadikan tameng untuk keluarga ini. Semua perasaan tulus kalian adalah palsu. Kenapa kalian jahat sekali padaku? Kenapa? Anggun tiba-tiba berteriak penuh emosi. Anggun, pantaskah kamu berteriak pada orang yang sudah membesarkanmu belasan tahun? Hardik adik. Membesarkanku belasan tahun? Anda pasti tahu apa yang sudah kalian lakukan padaku selama belasan tahun ini, bukan? Sejak kecil, aku dijadikan tameng untuk Lisa di sekolah, hingga kami lulus sekolah. Coba kalian bayangkan, jika kalian harus membayar jasa seorang guru privat, sudah berapa uang yang kubantu untuk meringankan beban kalian. Selama ini, aku kalian jadikan pembantu di rumah kalian, bukan? Hanya karena aku bodoh, dan aku mengira kalian memujiku. Aku dengan senang hati melakukan semua pekerjaan rumah. Coba kalian bayangkan, berapa uang yang akan kalian bayarkan untuk membayar jasa ART selama belasan tahun ini. Jadi jangan pernah kalian mengatakan kalau aku tidak membayar jasa kalian untuk tidur dan membesarkanku selama belasan tahun ini. Mulai hari ini, hapus saja namaku dalam kartu keluarga kalian. Karena mulai hari ini, aku memisahkan diri dan tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga ini. Baguslah kalau itu ucapan dari mulutmu sendiri. Lagi pula, kami juga tidak membutuhkanmu lagi. Sebentar lagi, Lisa pasti akan jadi istri sah Dapi. Dan kami juga bisa kecipratan jadi orang kaya. Pantas saja putri Anda menjadi gadis yang tidak tahu malu. Aku tidak heran dari mana dia mendapatkan hal itu. Ternyata memang bibitnya dari kalian. Tutup mulutmu, dasar anak durhaka. Hardik Adi. Cekek menyedihkan. Anggun berdecak. Anggun beranjak dari tempat duduknya dan ingin melangkah pergi. Tapi sesaat kemudian dia kembali mendekati meja dan meraih kantung plastik yang berisi kotak kue. Untuk sesaat terjadi aksi saling tarik-menarik antara Anggun dan Nilam. Dengan satu kali hentakan keras, Anggun berhasil merebut kantung plastik itu. Kalian tidak pantas lagi menerima kebaikan dari diriku, walau seujung kukuku. Anggun melenggang pergi keluar rumah, sementara Adi dan Nilam hanya bisa gigit jari karena tidak bisa menikmati kue lezat dari toko roti langganan mereka. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan dari admin. Yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, di subscribe ya, agar channel admin makin maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.